Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Selamat sore. Sore, Pak. Saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Oke. Materi tadi sudah saya kirim juga ya untuk pertemuan 2 sama 3 ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini ya, ini terkait dari pembahasan tentang faktor-faktor dari penyebab korupsi ya. Jadi faktor penyebab korupsi itu ada dua ya, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu datangnya dari diri kita sendiri, pribadi ya. Kemudian kalau faktor eksternal itu ada sebab akibat atau dorongan dari luar ya. Nah, faktor internal itu ada beberapa aspek ya. Misalnya dari sisi aspek sosial ya, itu dari lingkungan keluarga kita, dari sisi pergaulan, kemudian ada dari sisi aspek moral ya. Itu lemahnya keimanan, kemudian kurang rasa malu kita nggak ada, kemudian dari sisi kejujuran. Nah, dari aspek sikap atau perilaku, misalnya seperti pola hidup konsumtif ya. Nah, kemudian misalnya kalau udah yang berkeluarga ya, misalnya ada tetangga beli kereta baru. Nah, ada permintaan supaya beli kereta baru, tapi dengan kondisi keuangan tidak mencukupkan, maka aspek itu bisa mendorong untuk kita melakukan korupsi. Nah, kemudian menurut kamu nih, misalnya ya, siapa yang pernah ngurus SIM ini? Ini SIM kereta rata-rata ngurusnya secara legal atau ilegal nih? Agak-agak, Pak, nembak harga itu, Pak. Pakai SIM tembak ya? Iya, nembak harga itu, Pak. Pakai ini, Pak. Pakai apa namanya, Pak? Kayak dari orang ke orang itu, Pak. Apa namanya, Pak? Calo. Ya, itu ya karena apa? Calo. Ya, ini salah satu ini kita juga ya. Padahal seharusnya tidak boleh kita melakukan hal itu yang secara ilegal ya. Tapi kenyataannya kebanyakannya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian dari sisi faktor eksternal, ini faktor eksternal ada beberapa menurut para ahli ya, menurut Robert, ya korupsi itu merupakan perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial ya. Kemudian ada Sarwono ya, kemudian teori Medan ya, di sini adalah perilaku manusia ya, itu merupakan hasil dari interaksi ya. Kemudian dari sisi berbagai aspek dari eksternal itu ada aspek sosial ya. Aspek sosial dinilai dari sisi nilai budaya di masyarakat kita ya. Yang beranggapan misalnya masyarakat tidak menyadari ya dirinya kita terlibat dalam suatu perkara korupsi ya. Kemudian kurangnya kesadaran kita ya bahwa mencegah untuk tidak berbuat korupsi ya. Kemudian ada aspek politis ya, di mana misalnya contoh ya demokrasi, di mana saat ini memperoleh kekuasaan itu dari rakyat, ya kan? Tapi kenyataannya kita melihat beberapa kepala pemerintahan terkena kasus korupsi ya. Kemudian ada dari sisi aspek hukum ataupun undang-undang, di mana penegakan hukum di kita ini saat ini lemah ya, itu kita bisa lihat dari beberapa berita media ya. Nah, kemudian dari sisi kenyataan ya, biasanya kita ya ibarat kata adanya aturan yang diskriminatif atau tidak adil, ini ada juga ya. Ada yang dari ibarat kata korupsi triliunan tapi cuma dihukum berapa, ada yang cuma mencuri tapi dihukumnya berapa, itu ada beberapa berita ya. Kemudian dari sisi aspek ekonomi ya, misalnya nih ya dalam dunia pekerjaan adanya ketimpangan penghasilan dan kebutuhan, bahasa peribahasa besar pasak daripada tiang gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya, misalnya sopir taksi mencurangi nota pembelian bensin ya,
lantaran penghasilan untuk membiayai itu adalah tidak cukup ya. Kemudian adanya ketimpangan penghasilan dilihat dari ranah sosial ya. Misalnya contohnya tadi ya, desakan dari istri pada suami untuk membeli barang yang tetangganya sudah ada ya. Kemudian dari sisi aspek organisasi ya, di mana sistem dari akuntabilitas itu tidak memadai ya. Kemudian kurangnya sikap keteladanan kita, kemudian sistem pengendalian manajemen yang lemah ya. Faktor daripada penyebab korupsi dalam perspektif teori ya, itu kita kenal dengan namanya teori Ghosn. Nah, Ghosn ini dihadirkan oleh Jacques Boulogne ya. Ghosn ini terdiri dari G itu adalah greedy, greedy artinya keserakahan, O itu adalah opportunity, kesempatan, N itu need, kebutuhan, E itu exposure, pengungkapan. Jadi keserakahan dan kebutuhan itu merupakan faktor dari internal kita, sedangkan kesempatan dan pengungkapan itu merupakan faktor dari eksternal. Nah, jadi berikut materi-materi ya terkait faktor-faktor penyebab kita melakukan korupsi ya, ada internal dan juga ada eksternal. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan, pendapat, pertanyaan, dipersilakan. Ada? Sambil menunggu silahkan diaktifkan videonya, saya ambil absensi rekor kita. Ini rata-rata belum bekerja atau sudah bekerja? Sudah bekerja dari kampus, Pak. Sebagian, Pak. Pengangguran, Pak. Bagian kerja, Pak. Sebagian udah. Tapi kerjanya malam, Pak. Kebanyakan masih bagian keluarga juga, Pak. Oh iya. Oke, jadi yang hadir ada 20 orang ya. Ini saya ambil ya. Silahkan yang bereksperimen, mau yang senyum, mau yang gimana silahkan ya. Oke, 1, senyum 2, boleh, Pak ya. 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, Pak. Senyum, guys. Pak, izin Pak, saya nggak bisa mengaktifkan kamera, saya lagi di jalan, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini ada baru masuk lagi. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Ada si Rio ini. Apaan tuh? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham?